Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Lia Amelia Nur Hasana SPDM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman AK 708 SPM yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, di video ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan akuntansi, pusat pertanggungjawaban biaya, tinjauan 2 perspektif artikel. Artikel yang kita ambil yaitu yang pertama, evaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada dealer Mitsubishi Beta Berlian Manado, dan yang kedua yaitu penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Yang akan kita bahas di video ini ada 4 topik, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, studi kasus, dan juga penutupan. Langsung saja kita ke pemaparan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Latar belakangnya di sini adalah bagaimana laba merupakan tujuan utama perusahaan yang menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Lalu, perusahaan mengelola operasional perusahaan dengan baik dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, apabila operasional perusahaan itu baik dan efisien, dapat dilakukan dengan membagi menjadi beberapa pusat bagian pertanggungjawaban. Nah, di sini dari beberapa pusat pertanggungjawaban di situ, pusat pertanggungjawaban biaya itu menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu bagian perusahaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan akuntansi pusat pertanggungjawaban kedua perusahaan tersebut. Lalu, apakah perbedaan penerapan pusat pertanggungjawaban dari kedua perusahaan tersebut? Jadi nanti akan kita bahas 2 artikel dan dua-duanya akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban masing-masing perusahaan tersebut dan kita akan mencari tahu bagaimana perbedaan penerapannya seperti itu. Karena setiap perusahaan itu dia memiliki penerapan pusat pertanggungjawaban biaya yang tidak sama tergantung dengan jenis usahanya dan jenis bagaimana di dalam industrinya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan pusat analisis pertanggungjawaban pada Pupuk Sriwijaya yang dimana merupakan PT Pupuk Sriwijaya dan dealer Mitsubishi. Kemudian mengetahui perbedaan atas penerapan pusat pertanggungjawaban Pupuk Sriwijaya dan dealer Mitsubishi Berta Belian serta mengevaluasinya. Bab 2 tinjauan pustaka. Oke, saya akan menjelaskan bab 2 ini. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian transaksi keuangan suatu organisasi dengan menggunakan metode tertentu. Oke, saya akan menjelaskan isi dari tulisan tersebut dalam bahasa sederhana. Yang pertama, tulisan ini menjelaskan tentang konsep dasar dalam akuntansi dan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi dijelaskan sebagai sebuah proses untuk mencatat, meringkas, dan menyajikan transaksi keuangan dalam suatu organisasi. Jadi, akuntansi itu seperti alat untuk mengelola dan memahami bagaimana uang masuk dan uang keluar dari organisasi. Dan yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban. Sebuah sistem pelaporan informasi yang mengklarifikasikan data finansial menurut bidang-bidang pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi dan melaporkan berbagai aktivitas setiap bidang dengan hanya menyatakan kategori-kategori pendapatan yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bertanggung jawab. Kedua, ada penjelasan tentang akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sistem pelaporan yang fokus pada pembagian data keuangan berdasarkan tanggung jawab masing-masing bagian atau departemen di organisasi. Tujuannya adalah supaya manajer di tiap bagian hanya bertanggung jawab pada hal-hal yang berada dalam kontrol mereka, misalnya pendapatan atau biaya yang mereka kelola. Dan yang terakhir, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas pusat pertanggungjawabannya. Dijelaskan juga tentang pusat pertanggungjawaban, yaitu
Unit dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer, pusat ini dirancang untuk fokus pada aktivitas tertentu, seperti pusat biaya yang bertanggung jawab mengelola pengeluaran, atau pusat laba yang fokus pada keuntungan. Intinya, sistem ini dibuat agar organisasi lebih efisiensi dan transparan, karena tiap bagian punya tanggung jawab jelas dan dapat dievaluasi. Nah, selanjutnya kita ke topik ketiga, yaitu mengenai studi kasus, di mana poin pertama di topik ketiga yaitu mengenai penerapan pusat analisis pertanggungjawaban pada dealer Mitsubishi. Yang pertama, penetapan tolak ukur standar atau anggaran. Dealer Mitsubishi ini menetapkan standar anggaran yang berfungsi sebagai alat pengendalian biaya sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana perusahaan. Jadi si dealer Mitsubishi ini menetapkan anggaran, di mana penetapan anggaran ini bertujuan agar manajemen itu bisa mencapai target dengan alokasi dana yang efisien dan efektif. Nah, nanti juga si dananya itu akan dibandingkan antara anggaran dan juga realisasinya. Jadi bisa diketahui kalau misalnya ada penyimpangan. Untuk poin kedua yaitu evaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Menunjukkan keberhasilan dalam menekan biaya di bawah anggaran. Ini menunjukkan si dealer Mitsubishi ini melakukan pengendalian yang efektif dan efisien. Kemudian belum menetapkan ukuran nilai yang signifikan untuk mengukur keberhasilan atau kerugian. Jadi belum ditetapkan kayak misalnya kalau misalnya pengendalian biayanya 30% itu udah dikatakan rugi, atau misalnya kalau misalnya udah 50% dikatakan untung. Nah, jadi si dealer Mitsubishi itu belum menetapkan standar apakah perusahaan itu untung atau ruginya. Kemudian pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali kurang jelas. Jadi ini kayak belum ada pemisahan gitu ya, belum ada pemisahan per manajemen gitu. Pemisahan tugasnya gitu ya. Kemudian, untuk poin ketiga yaitu evaluasi pengendalian biaya. Perusahaan telah menetapkan tolak ukur standar. Ya, bisa dilihatnya itu di mana. Jadi sudah ada laporan pertanggungjawaban biaya umum dan biaya pemeliharaan tanaman yang menghasilkan. Kemudian poin kedua, adanya pencatatan hasil pelaksanaan. Nah, pencatatan ini dilakukan oleh manajer realisasi biaya. Ini bisa dikatakan bahwa di perusahaan tersebut akuntansinya sudah memadai. Kemudian membandingkan realisasi biaya dengan standar yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada standar gini itu bisa diketahui gitu kalau misalnya ada penyimpangan. Kemudian poin terakhir yaitu evaluasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya. Jadi dari tadi yang sudah dipaparkan ya, kelebihan dari dealer Mitsubishi ini perusahaan telah menetapkan standar anggaran yang jelas. Kemudian adanya pencatatan hasil kerja. Kemudian ada juga analisis penyimpangan antara biaya yang sesungguhnya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun, kekurangannya yaitu yang pertama, tidak menyertakan tingkat ukuran nilai yang jelas untuk mengukur keberhasilan atau kekurangan secara signifikan. Kemudian tidak adanya pemisahan antara biaya yang dikendalikan atau tidak dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban belum disesuaikan dengan tingkat manajemen yang seharusnya. Selanjutnya yaitu penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Yang pertama, penetapan tolak ukur standar. Penetapan anggaran didasarkan pada pembagian tanggung jawab ke pusat-pusat pertanggungjawaban. Tolak ukur ini sebagai alat pembanding antara anggaran dan realisasi. Proses ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi penyimpangan lebih awal dan merumuskan tindakan korektif guna memastikan efisiensi biaya. Lalu yang kedua, evaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif terhadap pengendalian biaya dan nilai regresi sebesar 0,520. Sistem ini memberikan manajer kendali lebih besar dan juga memperkuat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Lalu, yang ketiga ada evaluasi pengendalian biaya. Pengendalian biaya diukur menggunakan analisis R-square yang menunjukkan nilai sebesar 90,4%. Artinya, variabel penerapan akuntansi pertanggungjawaban mampu menjelaskan 90,4% pengendalian biaya. Namun masih terdapat tantangan yaitu belum bisa menekan biaya produksi
seperti efisiensi konsumsi gas dan persaingan harga pokok produksi. Lalu yang keempat, evaluasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya. Kelebihannya yaitu mencakup kemampuan membandingkan hasil aktual dengan anggaran secara baik secara sistem indikator yang menunjukkan bahwa pengendalian biaya sudah efektif. Kekurangannya yaitu hambatan yang dapat mengancam pemasaran produk non-PSO dan amoniak cair, kurangnya bersaing dengan harga pokok produksi akibat efisiensi konsumsi gas dan juga harga bahan baku gas. Terakhir yaitu perbedaan atas penerapan pusat pertanggungjawaban Pupuk Sriwijaya dan juga di Mitsubishi Berta-Berlian. Yang pertama, penetapan tolak ukur standar. Mitsubishi menggunakan standar anggaran sebagai panduan untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan manajer agar fokus pada pencapaian target. Sebaliknya, PT Pupuk Sriwijaya Palembang menetapkan anggaran berdasarkan pembagian tanggung jawab di pusat-pusat pertanggungjawaban agar terfokus pada pemberian target anggaran yang disesuaikan. Yang kedua, evaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Pada dealer Mitsubishi mampu menekan biaya di bawah anggaran, tetapi evaluasi menunjukkan kelemahan dalam pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. PT Pupuk Sriwijaya penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dinilai lebih positif. Sistem ini tidak hanya memperbaiki pengendalian biaya, tetapi juga berfungsi sebagai pelatihan manajerial. Yang ketiga, evaluasi pengendalian biaya pada dealer Mitsubishi mampu mengidentifikasi penyimpangan biaya melalui perbandingan realisasi dengan anggaran. Namun, pada PT Pupuk Sriwijaya, pengendalian biaya menunjukkan angka 90,4%, namun belum bisa menekan biaya produksi. Lalu, perbedaan terakhir yaitu evaluasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada dealer Mitsubishi menunjukkan kelebihan dalam menetapkan anggaran yang jelas dan melakukan analisis penyimpangan. Sebaliknya, pada PT Pupuk Sriwijaya berhasil menerapkan pengendalian biaya efektif meskipun terdapat hambatan pada pemasaran produk dan juga efisiensi produksi. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu secara keseluruhan kedua perusahaan telah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam Mitsubishi lebih menonjol pada efisiensi operasional, sedangkan PT Pupuk Sriwijaya unggul dalam struktur pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas manajerial. Meskipun demikian, keduanya memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam memisahkan biaya terkendali dan meningkatkan efisiensi biaya produksi agar lebih kompetitif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam memaparkan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih teman-teman.